Selamat datang di channel Media Aparatur. Kesempatan ini saya akan membahas mengenai daftar tunjangan P3K dan PNS yang jarang diketahui. Banyak orang mengira bahwa menjadi P3K atau PNS hanya soal gaji bulanan. Padahal ada beberapa tunjangan yang bisa didapat. Beberapa di antaranya mungkin belum banyak diketahui. Kita bahas lebih dalam, silakan simak sampai selesai. Sebelum masuk ke daftar tunjangan yang jarang diketahui, perlu Bapak Ibu pahami bahwa ada perbedaan antara tunjangan P3K dan PNS. PNS umumnya mendapatkan lebih banyak tunjangan karena statusnya sebagai pegawai tetap. Sedangkan untuk P3K hanya menerima tunjangan tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut beberapa tunjangan yang umum diterima. Yang pertama, tunjangan kinerja atau tukin. Untuk besarannya itu berbeda di setiap instansi dan wilayah. Kemudian biasanya lebih besar dari gaji pokok. Dan P3K juga bisa mendapatkan tunjangan ini tergantung kebijakan daerah atau instansinya. Yang kedua, tunjangan suami atau istri. Tunjangan suami atau istri ini sebesar 5% dari gaji pokok dan berlaku untuk PNS dan P3K yang sudah menikah. Yang ketiga, itu tunjangan anak. Tunjangan anak ini besarannya 2% dari gaji pokok per anak dan batas maksimal 3 anak, serta berlaku untuk PNS dan P3K. Yang keempat, tunjangan beras. Tunjangan beras diberikan dalam bentuk uang atau beras. Biasanya untuk beras setara dengan 10 kg per orang dalam keluarga. Yang kelima, tunjangan jabatan. Hanya untuk PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu. Dan P3K tidak mendapatkan tunjangan ini. Yang keenam, tunjangan transportasi. Tunjangan transportasi ini berlaku untuk beberapa instansi tertentu, terutama bagi pegawai yang bekerja di lapangan. Selain tunjangan yang tadi, ada beberapa tunjangan khusus yang mungkin jarang diketahui oleh banyak orang, yaitu tunjangan kemahalan. Tunjangan ini diberikan di beberapa daerah dengan biaya hidup tinggi, seperti Jakarta atau Papua. Besarnya tergantung kebijakan pemerintah daerah setempat. Kemudian ada tunjangan daerah terpencil bagi guru, tenaga kesehatan, dan pegawai lain yang ditempatkan di wilayah terpencil, perbatasan, atau daerah konflik. Ada tunjangan khusus yang nilainya cukup besar. Kemudian ada tunjangan cuti tahunan. Saat PNS mengambil cuti tahunan, ada tunjangan tambahan yang diberikan untuk mengganti biaya perjalanan atau kebutuhan lainnya. Kemudian ada tunjangan risiko. Tunjangan ini diberikan untuk pegawai yang bekerja di bidang berisiko tinggi, seperti polisi, petugas pemadam kebakaran, atau tenaga medis di daerah wabah. Yang terakhir, ini tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Mungkin sudah banyak yang tahu soal THR dan gaji ke-13 ini, tapi besarannya itu bisa mencapai 1 kali gaji pokok plus tunjangan tetap. Pada intinya, selain gaji pokok, baik P3K maupun PNS mendapatkan berbagai tunjangan yang cukup menggiurkan. Namun, perlu diingat bahwa besaran dan jenis tunjangan yang diterima itu bisa berbeda tergantung instansi, wilayah kerja, serta aturan yang berlaku. Yang sudah jadi ASN, jangan lupa bersyukur dan tetap bekerja dengan sepenuh hati. Terima kasih yang udah subscribe channel ini.